warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Echa Putri Kuniawati. Di video kali ini saya akan membahas apa itu VTP atau VLAN Trunking Protocol. Sekarang kita akan belajar yaitu yang namanya VTP, yaitu VLAN Trunking Protocol. Misalkan di sini ada sebuah kasus yaitu ada 9 switch dan kita membutuhkan 200 VLAN ya teman-teman. Tapi kalau kita konfigurasi satu persatu di sini switchnya tentu saja itu akan memakan waktu. Nah, untuk itu kita akan belajar VTP agar lebih mudah untuk konfigurasinya. Untuk VTP itu ada 3 jenis ya teman-teman. Yang pertama ada server client dan juga transparan. Di sini yang sering kita gunakan adalah server dan juga klien. Misalkan di sini nanti kita akan setting salah satu switch-nya menjadi server dan yang lainnya itu menjadi klien ya teman-teman. Nah, nanti kita hanya akan konfigurasi 200 VLAN-nya. Ini di sini server saja ya, lainnya tidak usah. Konfigurasi satu persatu karena di sini VLAN Trunking Protocol itu kita hanya konfigurasi di servernya saja. Dan yang lainnya atau yang klien ini akan mengikuti server ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pengenalan VLAN Trunking Protocol ini. Oke, sekarang kita akan persiapkan topologinya ya teman-teman. Di sini kita butuh 5 switch. Hubungkan seperti ini ya teman-teman untuk topologinya. Nah, jadi di topologi ini ada switch 1 dengan mode server, kemudian switch 2 ada 3 dan 3 dengan mode client, dan switch 4 yaitu transparent dan juga switch 5 server ya teman-teman. Sebelumnya kita konfigurasi VTP-nya. Kita akan konfigurasi terang dulu di interface-nya. Langsung saja kita ke switch 1. Di sini adalah FA01 ya. Kita masuk ke mode configuration, kemudian masuk ke interface-nya. Kemudian switch for mode terang. Oke, selesai. Sekarang lanjut ke switch yang kedua. Di sini adalah FA1 dan juga 2. Sudah ya, di switch 2. Ini interface terang FA01 sampai 2. Kemudian switch mode terang. Terus kita lanjut ke switch ketiga. Di sini juga FA01 dan juga 2. Interface terang FA01 sampai 2. Kemudian switch for mode terang. Oke, lanjut ke mode transparent. Ini ya, switch yang keempat itu FA01 sampai 2. Juga switch for mode terang. Terakhir di switch kelima. Di sini hanya FA01 ya, teman-teman. Oke, selesai konfigurasi terangnya. Sekarang langsung saja kita lanjut untuk konfigurasi VTP-nya ya. Yang pertama kita ke switch yang pertama atau switch yang ke-1. Ini adalah server. Nah, kita exit dulu ya teman-teman. Kemudian kita ketikkan VTP mode server karena di switch 1 ini akan diserverkan. Kemudian VTP domain sekolahan.id.com. Kemudian VTP password bebas, di sini passwordnya saya 123 ya. Oke, lanjut ke klien. Nah, untuk domainnya dan juga passwordnya kita samakan ya teman-teman. Di sini yaitu domainnya sekolahan.id.com. Kemudian VTP passwordnya 123. Selesai, kita lanjut ke switch yang ketiga. Di sini juga klien VTP mode klien. Oke, lanjut ke switch yang keempat. Di sini adalah mode transparent, VTP mode transparent. Kemudian VTP domain sekolahan.id.com. Passwordnya 123. Lanjut yang terakhir ini juga mode server ya teman-teman, yaitu VTP mode server, VTP mode domain sekolahan.id.com. Passwordnya 123.
Oke, selesai ya teman-teman untuk konfigurasinya. Dan untuk VTP-nya di semua switch ini ya. Berarti semuanya udah dikonfigurasi ya teman-teman. Oke, sebelum pengujiannya di sini kita lihat dulu untuk settingan FI-nya ya. Kita coba cek di switch yang pertama. Dan bisa dilihat ya teman-teman, di sini semua masih default. Semuanya belum kita setting apa-apa. Kita coba cek ke semua switch-nya. Kita coba lihat juga di transparent, show, dan belum disetting juga ya teman-teman. Terakhir kita cek di switch yang kelima. Nah, di sini juga belum disetting ya apa-apa teman-teman. Jadi semua switch-nya belum disetting apa-apa untuk VLAN sekarang ya. Langsung saja untuk pengujiannya. Misalkan di server ini kita bikin VLAN kita masuk ke mode configuration. Terus di server ini misalkan kita bikin VLAN 2 ya. Dengan nama A. Dan juga VLAN 3 ya teman-teman. Dengan nama B. Oke, sudah. Sekarang kita cek to show brief. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. VLAN 2 dan juga 3-nya. Nah, ini kan di server. Sekarang kita coba langsung cek di switch kliennya. Ini kita cek dulu to show VLAN brief. Nah, di sini ada juga ya teman-teman. Di switch klien ini ada VLAN 2 dan juga 3. Jadi klien ini itu mengikuti konfigurasi ya. Yang di server kita coba cek juga yang di klien. Yang kedua show. Di sini ada juga ya teman-teman. Untuk VLAN 2 dan 3. Nah, untuk di transparent itu dia tidak mengikuti server ataupun klien. Jadi dia itu konfigurasinya sendiri. Kita coba buktikan. Di sini kita cek front brief dan bisa dilihat di sini tidak ada VLAN 2 dan juga 3-nya. Karena untuk transparan itu tidak mengikuti server ataupun klien. Gitu ya teman-teman. Terus kita coba cek di server. Nah, di sini dosu VLAN. Nah, dan di sini juga ada ya teman-teman, ada VLAN 2 dan juga 3-nya. Sekarang kita coba hapus untuk yang VLAN 3-nya ini, yaitu no VLAN 3. Kemudian kita cek di VLAN brief dan sudah tidak ada untuk VLAN-nya. Kita coba cek di switch kliennya, yaitu show VLAN brief, dan sudah tidak ada juga ya teman-teman untuk VLAN 3-nya. Kemudian di switch server ini kita coba cek juga, yaitu VLAN brief, dan sudah tidak ada juga ya teman-teman untuk VLAN-nya. Sekarang kita coba hapus untuk VLAN 2-nya. Kita hapus yaitu no VLAN 2. Kemudian kita cek to show VLAN brief, dan sudah tidak ada ya teman-teman. Jadi di sini sudah kembali ke settingan awalnya, tidak ada VLAN 2 dan juga 3. Kita coba cek di klien itu to show VLAN brief, dan juga di sini sudah default semua. Jadi seperti ini ya untuk pengujian VTP-nya. Jadi yang kita konfigurasi itu hanya di server, dan nantinya yang klien itu akan mengikuti konfigurasi yang di server ini. Oke teman-teman, tadi kita sudah belajar untuk konfigurasi VTP dan juga pengujiannya. Sekarang kita akan belajar yaitu problem revision member. Kita coba lihat di server, kita cek yaitu show VTP status, dan bisa dilihat ya teman-teman. Di sini untuk konfigurasinya yaitu 6. Artinya kita sudah mengkonfigurasi di switch ini itu sebanyak 6 kali. Oke, begitu ya.
Terus misalkan di sini kita mempunyai sebuah kasus topologi. Ini adalah misalkan gedung 1. Misalkan topologinya ini adalah gedung 1, terus ingin menambahkan switch baru. Kita coba ya, tambahkan. Nah, tapi misalkan untuk switch yang baru ini itu bekas dari gedung 2 atau sudah dipakai di gedung sebelumnya. Kita coba cek, ya, yaitu show PTP status. Nah, berhubung switch ini itu sudah dipakai di gedung sebelumnya atau gedung kedua ini, kita akan coba tambahin untuk configuration revisionnya itu menjadi lebih tinggi daripada yang di gedung pertama ini ya teman-teman. Itu agar lebih dari 6 ya, karena tadi di gedung pertama ini itu configuration revisionnya itu 6. Nah, kita akan coba menambahkan agar di switch baru ini configuration revisionnya itu lebih dari yang di gedung pertama. Kita coba. Untuk konfigurasi, misalkan kita konfigurasi ini menjadi mode server, yaitu VTP mode server. Kemudian VTP domain sekolahan.id.com dan VTP passwordnya yaitu 123. Kemudian kita coba untuk membuat VLAN-nya ya teman-teman. Sini VLAN 2 tidak usah kita kasih nama ya teman-teman, karena ini hanya untuk menambahkan revisionnya saja. Jadi kita mengasal VLAN 2 dan VLAN 3. Terus VLAN 4. Oke, di sini ada VLAN 2 sampai 8. Sekarang kita coba cek dulu untuk VLAN-nya, yaitu do show VLAN brief. Oke, di sini ada ya teman-teman. Ada VLAN 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Sekarang kita coba cek yaitu show VTP status. Oke. Maaf, kita harus menggunakan do dulu ya, yaitu do VTP status. Dan bisa dilihat di sini configuration revisionnya itu 7 ya teman-teman. Karena dan sudah lebih tinggi dari yang di gedung pertama. Oke. Terus misalkan switch ini itu ingin dimasukkan ke gedung pertama ini, tapi dia pengen konfigurasinya itu mengikuti yang di gedung pertama. Kita coba cek dulu yang di gedung pertama. Ini kita coba cek, yaitu do show VLAN brief. Nah, di sini belum kita setting apa-apa ya teman-teman untuk VLAN-nya yang di gedung pertama. Sekarang misalkan untuk switch yang baru ini kita masukkan, kita hubungkan ya teman-teman. Terus kita konfigurasikan terangnya. Kita masuk ke interface-nya yaitu interface F102. Kemudian switch for mode terang. Oke, selesai. Sekarang kita terangkan juga yang di switch baru ini, yaitu interface FA01 ya teman-teman. Kemudian switch for mode terang. Oke, selesai ya teman-teman. Nah, berhubung di switch yang baru ini itu configuration revisionnya lebih besar daripada yang di gedung pertama ini. Artinya dia yang akan memakai konfigurasi ya teman-teman. Maksudnya konfigurasi yang di gedung pertama ini akan mengikuti konfigurasi yang di switch baru ini. Karena sebelumnya juga tadi kita setting model server ya teman-teman, yang di switch baru ini. Sekarang kita coba buktikan di switch ini pasti konfigurasinya akan mengikuti yang switch baru ini ya teman-teman. Kita coba cek untuk konfigurasi VLAN-nya yaitu do show VLAN brief. Nah, bisa kita lihat di sini ada VLAN 2 sampai 8. Padahal sebelumnya kita cek untuk yang di gedung pertama ini itu
itu belum kita setting apa-apa ya teman-teman untuk konfigurasi VLAN-nya. Jadi sekarang itu mengikuti konfigurasi yang di switch baru ini ya teman-teman. Nah kalau seperti ini itu bahaya ya teman-teman. Jadi di gedung pertama itu tadi kita sudah setting. Kemudian di sini kita tambahkan switch baru yang konfigurasi revisionnya itu lebih tinggi dari gedung pertama. Maka konfigurasi yang di gedung pertama itu akan dihapus atau digantikan dengan konfigurasi yang di switch baru ini. Nah, dari kasus ini sekarang kita akan mencoba konfigurasi revision numbernya menjadi 0 ya teman-teman. Oke, kita coba lepas dulu kabelnya. Tapi untuk yang di gedung pertama ini masih counter konfigurasi yang di switch baru tadi ya teman-teman. Kita coba cek dulu to show VLAN brief. Dan bisa dilihat di sini untuk VLAN-nya masih terkonfigurasi di switch yang baru ya tadi teman-teman. Sekarang kita coba hapus, misalkan no VLAN 2, no VLAN 3. Oke, jadi akan tersisa VLAN 6, 7 dan juga 8 ya teman-teman. Kita coba cek. Oke, di sini hanya ada VLAN 6, 7 dan juga 8 ya. Sekarang kita coba cek untuk VTP statusnya yaitu do VTP status. Dan sekarang VTP statusnya sudah berubah menjadi splash ya. Misalkan di switch yang ini, switch yang baru itu konfigurasi refreshnya kita bikin menjadi lebih banyak ya teman-teman. Kita coba cek untuk konfigurasi VLAN-nya. Misalkan VLAN 9. Oh maaf, kita harus masukkan ke mode configuration dulu. Terus kita bikin VLAN 9, 10, 11, 12, 13, dan VLAN 14. Oke, sekarang kita coba cek ya teman-teman untuk VTP statusnya, yaitu do VTP status. Dan sekarang menjadi 13 ya teman-teman. Sekarang sudah menjadi lebih tinggi daripada yang di gedung pertama. Ini ya. Sekarang di sini kita akan mencoba untuk mengubah konfigurasi revisionnya menjadi 0 ya teman-teman. Tadi kan di sini FLI-nya banyak ya. Kita coba lihat. Oke, di sini ada VLAN 2 sampai 13 ya teman-teman. Nah, kita akan coba agar settingan switch baru ini mengikuti di gedung pertama ya teman-teman. Sebelumnya kita setting dulu konfigurasi revisionnya menjadi 0. Caranya adalah dengan mengganti modenya menjadi transparan. Langsung saja kita ganti yaitu FTP mode transparan. Kemudian VTP domain sekolahan.id.com dan VTP passwordnya yaitu 123. Sekarang kita cek do VTP status. Oke, configuration revisionnya sudah berubah menjadi 0 ya teman-teman. Dan di sini operating modenya juga transparan. Jadi arti switch ini akan bisa mengikuti konfigurasi di gedung pertama ini. Sekarang kita coba lihat lagi. Kita cek filenya. To show VLAN brief. Nah, masih sama ya. Kita coba ganti modenya menjadi server. Terus kita cek VTP statusnya yaitu do VTP status. Dan di sini masih 0 ya. Juga kemudian modenya menjadi server ya teman-teman. Dan di sini sudah masuk juga untuk VTP domainnya yaitu sekolah.id.com. Sekarang kita coba konekkan ke switch yang di gedung pertama. Oke, kita coba cek yang sudah kita terangkan atau belum. Nah, so interface terang dan sudah diterangkan ya teman-teman. Sekarang kita langsung saja untuk cek settingan filenya yaitu do show VLAN brief. Nah, bisa dilihat sekarang settingannya sudah mengikuti di gedung pertama ini ya teman-teman, yaitu hanya ada VLAN 6, VLAN 7 dan juga VLAN 8. Jadi switch yang baru ini sudah bisa dimasukkan ke gedung pertama tanpa menghapus settingan yang ada di gedung pertama ya teman-teman.
Kita coba lihat VTP statusnya, yaitu status, dan di sini juga sudah sama seperti yang di gedung pertama, yaitu configuration revisionnya adalah A11. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasi revisionnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba untuk latihan soalnya ya. Kita persiapkan dulu topologinya. Di sini kita membutuhkan router, terus kita juga butuh 4 switch. Oke, terus kita juga memasukkan beberapa PC. Nah, seperti ini saja kita akan bagi VLAN-nya. Di sini itu VLAN 10, terus di sini VLAN 20, di sini VLAN 30, kemudian ini adalah VLAN 40, VLAN 50. Di sebelah sini juga ya teman-teman, di sini VLAN 10, 20, 30, 40, 50. Kemudian di sini adalah VLAN 60 dan juga VLAN 70. Sekarang kita masih kasih keterangan untuk IP-nya. Misalkan di sini adalah VLAN 10, yaitu 10.10.10.0. Nah, /24. Kemudian VLAN 20 yaitu 20.20.20.0/24. Dan VLAN 30 yaitu 30.30.30.0/24. Kemudian VLAN 40 yaitu 40.0/24. Di sini 50 begini ya teman-teman untuk IP-nya. Sekarang kita hubungkan yang pertama dari router ke switch 1, kemudian dari switch ke switch lainnya. Terus sekarang kita switch ke PC-PC. Oke, seperti ini ya teman-teman untuk topologinya. Dari contoh soal ini, pertama kita konfigurasi switchnya dulu. Jadi misalkan untuk switch yang atas ini akan kita konfigurasi menjadi server, dan 3 switch yang lainnya itu akan menjadi client. Oke, langsung saja kita konfigurasi, kita masuk ke mode configuration, kemudian kita konfigurasi VTP-nya, yaitu VTP mode server, kemudian VTP domain sekolah.id.com, dan VTP passwordnya yaitu 123. Kemudian kita langsung saja untuk sekalian konfigurasi terang di switch server ini adalah masuk ke FA0123 dan juga 4. Langsung saja kita konfigurasi, kita masuk ke interface-nya, yaitu interface rank FA01 sampai 4. Kemudian switch for mode terang. Oke, selesai. Kita bisa cek VTP-nya. VTP status. Oke, di sini domainnya sudah masuk sekolah.id.com. Kemudian operating modenya server dan juga configuration revisionnya masih 0 ya teman-teman. Kita juga bisa untuk cek terangnya, yaitu to interface terang. Oke, di sini statusnya sudah terang ya teman-teman. Kemudian kita konfigurasi di switch yang client, dan switch ini masuk pada FA01 ya teman-teman untuk terangnya. Langsung aja, yaitu VTP mode client, VTP domain sekolah.id.com, terus VTP passwordnya yaitu 123. Terus kita konfigurasi terangnya, kita masuk ke interface-nya, interface FA01, kemudian switch for mode terang. Oke, selesai ya teman-teman. Kita langsung aja lanjut ke switch yang di tengah ini, juga masuk pada FA01 ya teman-teman, yaitu VTP mode client, VTP domain sekolah.id.com, kemudian VTP passwordnya 123. Terus kita konfigurasi terangnya, kita masuk ke interface-nya FA01, kemudian switch for mode terang. Oke, selesai. Terakhir kita ke switch yang sebelah di sini juga ya, juga mengarah masuk ke FA01 ya teman-teman, yaitu VTP mode client, terus VTP mode domain sekolah.id.com, terus VTP password 123.
Kemudian kita masuk ke interface F101 dan switch port mode trunk. Nah, selesai ya teman-teman untuk konfigurasi VTP dan juga trunknya di masing-masing switchnya. Sekarang kita lanjut untuk konfigurasi flashnya. Kita masuk ke switch yang server, kemudian kita bikin VLAN-nya yaitu VLAN 10. Di sini kita tidak usah membuat nama ya teman-teman, langsung saja VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50, VLAN 60, dan juga VLAN 70. Oke, kita bisa lihat, kita cek do show VLAN brief. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman untuk VLAN 10 sampai 70. Namun ini belum ada interface-nya. Sekarang kita akan masuk interface yaitu yang pertama di switch client ini untuk VLAN 10. Kita masuk ke F01 sampai 3. Langsung saja kita konfigurasi interface rank FA02 sampai 3. Kemudian switch port access. Nah, yang switch access ini ya yang baru. Itu switch access VLAN 10. VLAN 10. Oke, kita lanjut ke VLAN 20 yaitu 05 dan juga 04. Kita masuk ke interface rank FA05 04 sampai 5 ya. Terus switch mode access dan switch access VLAN 20. Lanjut ke VLAN 30 FA07 dan juga 6. Interface rank FA06 sampai 7. Sekarang kemudian switch port mode access dan switch port access 30. Lanjut, sekarang VLAN 40 yaitu 8 sampai 9. Interface rank FA08 sampai 9. Dan switch port access VLAN 40. Oke, terakhir 50. Itu yang 1 dan 11. Interface-nya rank FA010 sampai 11. Switch port mode access dan switch port access 50. Oke, sekarang kita bisa cek ya teman-teman do show VLAN brief. Dan di sini dilihat, di sini interface-nya sudah masuk pada VLAN-nya masing-masing. Sekarang kita lanjut ke yang sebelah sini. Oke, di VLAN 10 yaitu 2 sampai 3 ya teman-teman. Kurang lebihnya sama yang tadi interface-nya. Interface rank FA02 sampai 3. Switch port mode access. Switch port access VLAN 10. Lanjut ke VLAN 20 itu 4 sampai 5. Oke, benar. Interface rank FA04 sampai 5. Switch port mode access dan juga switch port access VLAN 20. Lanjut ke VLAN 30 yaitu FA06 dan 7. Interface rank FA06 sampai 7. Switch port mode access dan switch port access 30. Lanjut di sini FA08 sampai 9, interface rank FA08 sampai 9. Kemudian switch port mode access dan switch port access client, switch port access VLAN 40. Terakhir 50. Maaf, FA01 ya sampai 11. Maaf, interface rank FA10 sampai 11. Kemudian switch port mode access dan switch port access 50. Oke, sekarang kita cek do show VLAN brief. Bisa dilihat di sini juga sudah masuk ke VLAN-nya masing-masing. Terakhir kita ke switch yang di tengah ini ya, yaitu VLAN 60. Di sini FA02 dan juga 3. Interface rank FA02 sampai 3. Switch port mode access
Dan switch port access yang terakhir yaitu VLAN 70, yaitu 4 sampai 5. Maaf ya, 04 sampai 5 switch port mode access dan switch port access. Oke, selesai ya teman-teman, kita cek to show VLAN brief. Di sini untuk VLAN 60 dan 70 juga sudah masuk ya teman-teman interface-nya. Oke, langsung saja selesai untuk konfigurasi VLAN-nya. Di sini masing-masing switch-nya. Selanjutnya kita akan konfigurasi di routernya teman-teman. Kita konfigurasi IP address dan juga DHCP server. Langsung saja kita masuk ke router, terus kita masuk ke mode prevalent, kemudian global configuration, kemudian sekarang kita akan konfigurasi IP address-nya terlebih dahulu. Sebelumnya kita menyalakan dulu karena kita masih merah, kita masuk dulu ke interface-nya yaitu interface FA00. Kemudian no shutdown. Oke, sudah hijau ya teman-teman. Ini kemudian kita langsung saja untuk konfigurasi IP address-nya. Kita keluar, kemudian kita masuk ke interface FA00.1. Ini artinya FA00 akan membuat sub interface-nya di VLAN 10 ya. Kemudian encapsulation.1q10. Terus kita masuk IP address-nya yaitu 10.10.10.1. Spasi subnet mask-nya. Oke, terus kita exit. Ini untuk VLAN 10 ya teman-teman. Kita bikin juga untuk yang VLAN lainnya yaitu 20 sampai 70. Kita interface masuk ke interface FA00.20. Kemudian encapsulation.1q20 dan kita masukkan IP address-nya 20.20.1 seperti subnet mask-nya. Kita bikin yang VLAN 30.30. Kemudian untuk encapsulation-nya 1q30. IP address-nya yaitu 30.30.30.1 spasi subnet-nya. Selesai, kita langsung lanjut ke VLAN 40. Terus encapsulation 40. Ini sama ya teman-teman, yaitu kita membuat VLAN 10 sampai 70. Kita samakan saja. Oke, selesai ya teman-teman untuk konfigurasi IP address-nya. Sekarang kita langsung saja untuk lanjut konfigurasi DHCP server yang pertama. Kita ke VLAN-nya 10, kemudian network-nya yaitu 10.10.10.0 dan subnet mask-nya yaitu kemudian kita masukkan juga default router-nya yaitu 10.1 dan terakhir DNA servernya 8.8.8. Selesai untuk VLAN 10. Kita lanjut ke VLAN 20. IP-nya sama, yaitu kita membuat juga sampai 70 ya teman-teman. Yaitu sama seperti pada gambar ya, kita mengikuti saja.
Oke, selesai teman-teman untuk konfigurasi IP address dan juga DHCP server. Sekarang kita langsung coba di PC-PC-nya. Ya, misalkan di PC 10 ini kita DHCP kan. Nah, DHCP request successful. Di sini dapatkan IP 10.2. Lanjut kita 20, kita coba. Oke, 20 ya, kita coba itu 20.2 ya. Nah, VLAN 30 kita coba dan juga mendapatkan 30.2. Sekarang kita VLAN 40 dan juga teman-temannya, kemudian VLAN 50 yaitu 50.2. Kita coba di VLAN 60 dan mendapatkan IP yaitu 60.2. Terakhir kita coba di VLAN 70 ya, dan mendapatkan 70.2. Sekarang kita coba untuk mengirimkan paket, misalkan dari PC dari VLAN 10 ya. Oke, awal-awal file kita, VLAN-nya kita awal-awal valid. Kita coba lagi dan successful ya teman-teman. Sekarang kita coba cek untuk mengirimkan paket, misalkan dari VLAN 10 ke VLAN 20. Oke, awal-awal yaitu valid. Kita coba lagi dan successful ya teman-teman. Kita coba ke VLAN 30 ke VLAN 20, yaitu valid pertama ya, awal-awal valid, dan kita coba lagi dan ternyata sukses. Kita coba lagi ke VLAN 30 ke 50, awal-awal valid, yaitu kita coba lagi dan sukses ya teman-teman. Kita coba lagi dari VLAN 60 ke 40, awal valid, dan coba lagi dan ternyata yaitu successful ya teman-teman. Dan yang terakhir yaitu kita coba lagi dari VLAN 70 ke VLAN 10, awal-awal valid, dan kita coba lagi. Nah, successful ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.